Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Breiters di Podcast Breit Indonesia dengan program acara Kurma Kupasan Risalah Ramadan. Hari ini saya juga ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk Breiters yang tengah menjalankan ibadah puasa. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Baik ya, alhamdulillah. Ini kelihatan lesu nih, capek atau gimana kira? Banyak panggilan ya? Tergantung ini Cuaca. MC-nya. Kalau MC-nya lesu, ketika jadi lesu juga. Karena kita pengaruh puasa, jadi begini. Jangan dong. Cep. Kalau puasa jangan dikambing hitam. Itu dia tuh. Ya karena kata kita harus ke situ ya. Gue puasa nih bro. Asik. Ini kambing hitam kan. Ada yang menarik di Bosman di pertemuan kita kali ini. Terkadang ada yang kita melupakan sesuatu yang tentunya ini berkaitan dengan pola hidup. Ada kalau kita lihat di jalan raya atau di ganggang rumah gitu ya, kedatanganlah seorang yang kadang-kadang dibawa map gitu ya, kadang-kadang dibawa anak kan gitu. Bisa terbayang lah ya. Sebenarnya secara finansial kita ada duit gitu loh, cuma kok kita enggan untuk mengasih gitu kan. Itu keengganan itu yang terjadi kepada diri kita atau di saya sendiri misalnya nih ya kan, gue enggan ngasih ya gitu kan. Pasti gue punya pandangan sendiri Pak. Barangkali kalau aku lihatnya adalah yang minta ini dia masih muda misalnya, tergolong dia masih mampu untuk bekerja, entah itu perempuan entah itu laki-laki kan gitu. Jadi akhirnya kita tunda lah untuk memberikan itu gitu kan. Sebenarnya itu apakah tergolong kikir atau pelit? Terima kasih Pak Mas Sam. Alhamdulillah ya Allah ya Rabbi. Ketemu lagi ya. Ya ketemu lagi, betul. Lagi. Jadi dengan ketemunya ini menandakan Radio Breit ini nggak kikir ya. Alhamdulillah. Karena kita mensiarkan sesuatu yang bermanfaat dan berguna. Iya, kan dermawan namanya. Dermawan. Gitu. Jadi pertanyaan yang tadi itu nggak ngasih ketika ada yang minta kan? Betul. Cocok sekali. Itu yang disebut kikir. Istilahnya bahasa Arabnya namanya bakhil. Bakhil. Iya lam bakhil. Lalu di kita diterjemahkannya ada sampai 5. Kikir, pelit, medit, koret, kada demes, ada buntut gasiran. Wah, begitu. Pakai dan lebih uniknya lagi kadang-kadang pakai bin. Kok pakai bin ya? Iya, kikir bin pelit. Kikir pelit bin koret gitu. Aneh gitu. Turun temurun berarti. Ya, gitu. Ada silsilahnya tuh ya. Iya, kreatif orang kita memang. Jadi kikir kalau dalam definisi yang diberikan ulama adalah menahan harta ketika diperintah untuk memberi, baik yang sifatnya perintah agama langsung ataupun ada memang yang sifatnya membutuhkan. Datanglah orang minta sumbangan dan jelas bawa mapnya juga proposal masjid kok. Itu kan jelas kita disuruh bangun masjid. Kita tahan. Alasannya kan macam-macam. Ada yang memang diakal-akalin, ada yang memang mungkin pengalaman dibohongin ya. Itu. Padahal mah proposalnya di mana kan nggak tahu. Pokoknya intinya ketika harus memberi lalu ditahan, itu yang disebut kikir atau pelit. Dan kadang-kadang kita ngasih karena nunggu diminta. Padahal nggak semestinya diminta.
Ketika ngelihat tetangga kelaparan kan nggak usah diminta, kasih dong. Iya, iya, iya. Ketika ada pembangunan masjid atau musola kan nggak harus diminta. Iya, iya, iya. Kelihatan oleh kita ngasih. Kita karena ini watak kikir ini terlihat dari minta sumbangan untuk pembangunan tempat ibadah sampai ke jalan-jalan. Itu satu indikasi ya. Yeah. Kenapa sih sampai harus seperti itu? Seperti itu. Dan agak sedikit mengganggu kan. Nah karena memang kalau nggak begitu susah ngasih kan gitu ngomongnya. Artinya memang rada-rada pelit. Nah, itu gambarannya gitu. Rada-rada pelit. Gitu. Pakai rada-rada ya. Karena kadang-kadang ngasih kok. Ada nih sebuah kutipan barangkali dari sebuah hadis tentang kikir di sini, Usman. Ada hadisnya itu la yadkhul jannah bakhilun. Tidak akan masuk surga orang yang bakhil, pelit. Kemudian ada ayat Quran, jangan punya dugaan, jangan punya perkiraan bahwa pelit itu bagus buat orang yang pelit. Gitu. Karena menganggap gini biasanya kan gitu. Ditahan nih. Kan buat pemikiran ini kalau ini nggak dikasihin ke sumbangan kan lumayan kan ya. Betul. Dari sisi saldo nambah gitu. Iya. Dari sisi keperluan kan bisa harusnya apa? Keluar ke masjid ke pamah 100.000 atau kan bisa beli yang lain-lain kepentingan itu. Itu kan pemikirannya kayak seperti itu logikanya. Tapi oleh Allah di dalam Al-Qur'an disebutin jelek. Anggapan orang yang kikir bagus tapi penilaian agama itu jelek. Al-bakhil ba'idu minallah wa ba'idu minan nas. Orang yang kikir jauh dari Allah, jauh dari manusia. Dan kita sepakat untuk yang jauh dari manusia. Di mana-mana kita benci terhadap orang yang pelit. Betul ya? Betul lah, betul sekali. Termasuk orang yang pelitnya sendiri. Termasuk orang yang pelit sendiri. Nah, dia kan pelit sama orang. Dia sendiri kan nggak mau dipelitin sama orang. Kan ini bentuk kejiwaan gitu. Dia kan pelit sama orang. Dan dia nggak mau. Andai kata dia kan manusia kan, namanya juga manusia kan. Suatu saat kan ada kebutuhan. Ini benar-benar orang yang super pelit. Suatu saat kepentok. Dia butuh. Betul. Apa minjem apa minta. Tahu-tahu nggak dikasih. Dan orang si pelit itu tahu bahwa orang yang dimintanya bisa, mampu, ada, bisa ngasih. Tapi pelit. Kira-kira kan pasti pikirannya sama. Benci banget itu orang loh, pelit banget. Padahal dirinya sendiri pelit kan gitu. Nah, itu yang cocok banget itu. Rasulullah bersabda, ba'idum minan nas. Orang yang pelit jauh dari manusia. Artinya dimanapun dia berada, orang pelit dibenci orang. Dibenci orang, yakinlah gitu. Termasuk orang yang pelit sendiri gitu. Benci sama orang yang pelit lagi gitu. Jadi orang pelit benci sama orang pelit. Berarti apakah itu adalah salah satu sikap ketidakpedulian kita sebenarnya? Ya, terlepas dari apapun kajiannya, yang jelas agama melarang. Tuh, agama melarang. Nah, kan ada sebabnya. Kenapa sih orang sampai pelit? Sebab yang paling pokok adalah terlalu cinta dunia. Ya, jadi sayang. Iya. Sayang. Minta sumbangan, aduh sayang. Maaf, ketika karena saya pengalaman, kan kalau kita bawa mobil terus ada puteran, ada orang ya, Pak Ogah ya? Iya, dulu Pak Ogah. Gitu. Sekarang ganti. Gitu. Siapa? Ganti siapa? Pak Sam. Gitu ya. Kalau hanya sekedar 500 rupiah, 1.000, 2.000 kan itu nilainya dengan mobil yang ditumpangi kan jauh kemana-mana. Betul. Apalagi kita kan nggak perlu repot-repot Pak. Ini turun jegat mobil yang sebelahnya supaya jangan maju. Betul. Cukup sama dia. Tapi buat orang yang pelit, walaupun hanya 1.000 kan sayang.
Iya. gitu. Iya. Sayang ini sering Kebayang gitu ya. Dan sebetulnya bagi orang yang punya mobil itu kesempatan sebetulnya, gampang sedekah. Karena dimanapun di jalan di Indonesia selalu ada apa istilahnya ngemel ya. Iya, ngemel. gitu. Iya. Nah itu maksudnya saya gitu ya. Jadi terlalu sayang sama duit, terlalu sayang sama dunia, menyebabkan orang yang kikir. Padahal Nabi kan bilang, harta yang disedekahkan, sumpah tidak berkurang, bahkan bertambah. Cuman matematikanya memang bukan perhitungan matematika ilmu kalkulator. Jadi matematikanya matematika iman gitu. Berarti itu ada catatannya tersendiri. Ya, jadi penyebabnya adalah terlalu cinta terhadap dunia. Nah, untuk mengatasi terlalu cinta kepada dunia, harus sadar dunia itu tidak ada yang abadi dan dunia itu hanya alat. Ini dunia mau dipakai alat ke surga bisa, mau dipakai alat ke neraka juga bisa. Salah satu dunia yang dipakai alat ke neraka ditumpuk-tumpuk. Ditumpuk-tumpuk. Gitu kan yang sering kita hafal ya, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau wa addada. Kecelakaan orang yang mengumpat, alladzi jama'a malau wa addada, orang yang mengumpulkan malan harta, wa'adadah dihitung-hitung, saking senengnya, saking sayangnya, dikumpulin, dihitung-hitung. Ketika ada yang minta, karena udah dihitung-hitung kok. Nah kalau misalkan buat ke masjid 1 juta kurang dong. Udah dihitung-hitung, sayang lah gitu, capek loh. Nah itu tuh seperti itu gambarannya. Jadi kalau kita untuk bisa terhindar dari ya katakanlah cinta dunia, ya kan? Ini berarti kan ada keseimbangan. Ya. Cuman kadang-kadang itu dia kembali lagi bahwa kita ya melihat apa yang menjadi sesuatu apa yang kita miliki kan sayang. Betul, ya kan? Untuk kita berikan misalnya. Nah, ini apa yang menjadi benteng untuk kita. Jadi ketika kita pengen nggak terhindar dari kikir, sadari sesadar-sadarnya apa karunia Allah yang kita terima itu amanah dan diminta pertanggungjawaban. Pertanggungjawabannya adalah kalau urusan harta dari mana didapat. Untuk apa dikeluarkan atau dipergunakan. Dapatnya dari yang halal, oke, terima. Tapi kadang-kadang dapatnya dari yang halal, pengeluarannya untuk yang haram, gitu. Tapi kadang-kadang dapatnya dari yang haram, pengeluarannya untuk bagus, nyumbang masjid. Hasil korupsi nyumbang masjid kan gitu. gitu, nyumbang masjid gitu. Yang lebih parah, udah dapatnya dari yang haram, dikeluarin yang haram juga gitu ya gitu. Hasil nyopet buat mabok. Kan parah juga gitu. Jadi amanat. Jadi amanat gitu. Akan diminta pertanggungjawaban. Ketika kita kikir nanti dipinta. Kenapa kamu? Oke. Sekarang beruntung untuk melatih menghilangkan kikir Ramadan ini. Salah satunya adalah ngasih orang buka. Iya. Kemudian pada saat puasa kita banyak sedekah. Itu apa namanya pengikis sifat pelit itu tadi. Jadi kan pelan-pelan aja dulu. Iya. Butuh perjuangan gitu. Dan kemauan. Oke, dan niat ya. Iya. Semua karena Allah ya. Oke, Pak Usman, terima kasih yang sudah memberikan sesuatu ilmu untuk kita. Tentunya Bretes juga yang menyaksikan podcast Berat Indonesia di acara Kurma Kupasan Rasa Ramadan mendapatkan sesuatu yang berarti. Oke, dan kita akan jumpa kembali ini karena waktu yang harus memisahkan pertemuan kita hari ini. Oke, Bretes, terima kasih. Saya Sam Sumantri dan saya Usman mengucapkan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.